pada hubungan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Korea. Dikutip dari cnnindonesia.com, kenapa Korsel kolaborasi dengan RI bikin jet tempur canggih KF-21? Dan kini Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut. Jet tempur generasi baru Korea Selatan KF-21 dan KF-X menjadi sorotan setelah jet itu berhasil menjalankan tes penerbangan pertamanya pada 19 Juli. KF-21 sendiri dibuat oleh industri luar angkasa Korea dengan kesepakatan kerjasama dari Indonesia. Sebagaimana diberitakan South China Morning Post, Indonesia sepakat membayar 20% biaya produksi jet tersebut. Total biaya yang diperlukan untuk produksi jet ini mencapai 6,7 miliar US dollar. Lantas, apa yang membuat Korsel dan RI berkolaborasi dalam proyek pembuatan jet KF-21 ini? Pengamat militer Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Benny Sukadis, menilai kerjasama tersebut dilakukan agar kedua negara bisa lebih mandiri dalam mendapatkan alutsista mereka. Menurut Benny, alasan lain RI setuju membantu Korsel mengembangkan jet KF-21 ialah karena sejumlah pesawat tempur Jakarta akan menjadi pesawat tua dalam belasan tahun. Ketika ditanya alasan RI menyetujui kerjasama tersebut, Benny menjawab, itu tadi supaya bisa mandiri dari ketergantungan negara lain atau barat. Sementara itu, pengamat militer dan intelijen Susaning Tias Kertopati juga memiliki pendapat yang senada. Dia mengungkapkan TNI perlu meningkatkan kemampuan tempurnya. Dari sisi Korsel, Susaning Tias menyampaikan Seoul menyetujui bantuan Jakarta karena negara itu merasakan manfaat dari kerjasama keduanya. Sementara itu, Liang Tuangnah dari Studi Internasional Sekolah S. Raja Ratnam mengatakan Indonesia memiliki dua pertimbangan mengenai penggunaan KF-21, yakni pertahanan wilayah yang luas dan keusangan armada pesawat. TNI Angkatan Udara harus menjaga 1.904.569 km persegi wilayah darat Indonesia, pun ruang udara RI, termasuk yang berada di atas perairan dalam negeri. Ini membuat cakupan wilayah yang harus dipantau TNI Angkatan Udara cukup besar. Tidak hanya itu, pertimbangan operasional dan keamanan dapat terjadi dari waktu ke waktu, membuat militer RI bisa saja mengerahkan misi di zona ekonomi eksklusif negara itu. Selain itu, Liang berpendapat tidak semua pesawat tersebut selalu tersedia atau layak terbang. Sejumlah pesawat kadang harus menjalani pemeliharaan dan menunggu pengiriman suku cadang baru. Walaupun demikian, kerjasama jet KF-21 antara Korsel dan Indonesia mengalami masalah keuangan. Indonesia diketahui masih belum membayar 800 miliar won atau 9,1 triliun rupiah dari 20% biaya produksi jet ini ke Korsel. Dikutip dari The Korea Times, keterlambatan tersebut terjadi karena Indonesia mengalami masalah finansial. Indonesia sendiri sepakat membayar 20% atau 1,6 triliun won dari biaya total produksi KF-21 yang mencapai 8,8 triliun won. Dari kesepakatan itu, Indonesia akan mendapatkan sejumlah jet KF-21 dan transfer teknologi. Sementara itu, Presiden Joko Widodo bakal mengunjungi Korea Selatan pada hari Kamis 28 Juli dan bertemu dengan Presiden Yoon Suk Yeol. Seorang pejabat kantor kepresidenan mengatakan masalah pembayaran tersebut kemungkinan bakal dibahas dalam pertemuan keduanya.